Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kuliah data mining kali ini, kita akan melanjutkan ini ya, data understanding. Kita akan membahas soal praproses data atau preprocessing dari data. Oke, untuk subjek MK-nya ini mampu mengidentifikasi jenis data dan teknik-teknik mempersiapkan data agar sesuai untuk diaplikasikan dengan pendekatan data mining tertentu. Indikatornya ini ya, ketepatan mengidentifikasi konsep dan melakukan data preprocessing agar sesuai dengan teknik data mining. Yang akan kita bahas hari ini ada beberapa ya. Ada yang pertama perlunya praproses data, dan ada pengumpulan, penarikan contoh, pemilihan fitur, pembersihan data, pengurangan dimensi, pembuatan fitur, pendiskritan dan pembinaran, dan ada transformasi atribut. Data represent dalam GraphsDM. GraphsDM sendiri ini merupakan cross industry standard proses data mining, merupakan metodologi umum untuk data mining analitik dan proyek data science. Fungsinya untuk menstandarkan proses data mining lintas industri. Nah, GraphsDM ini digunakan untuk semua level dari pemula hingga pakar. Ya, data preparation di sini ada mulai dari memilih data, cleansing atau membersihkan data, construct data, integrate data, dan format data. Untuk langkah pra pemrosesan data, ini dimulai dari raw data ya, atau data mentah, kemudian data disiapkan dengan langkah data preparation yang menghasilkan prepared data, yang selanjutnya akan melewati proses data analytics yang akan menghasilkan data insight. Nah, ya. Ini menurut penelitian dari Forbes Crowdflower ya pada tahun 2016. Nah, untuk preparasi data sendiri ini merupakan apa ya, menghabiskan 60 hingga 80% porsi kegiatan data scientist. Nah ya, karena data yang ada saat ini dari banyak sumber data dan format yang beragam. Ada yang terstruktur, ada yang semi terstruktur, ada juga yang tidak terstruktur. Kemudian kualitas model prediktif ini bergantung pada kualitas data. Ya, garbage in, garbage out itu ya. Nah, kenapa sih data preparation itu penting? Ya, yang pertama karena data ini perlu diformat sesuai dengan software yang digunakan. Berikutnya, data perlu disesuaikan dengan metode data mining yang digunakan. Data real world ini cenderung kotor ya, dalam tanda kutip. Nah, kotornya seperti apa? Ya, yang pertama ya tidak komplit. Kurangnya nilai atribut, kurangnya atribut tertentu atau atribut yang penting bahkan, atau hanya berisi data agregat. Misal pekerjaan, nah di sini kosong ya. Kemudian noisy, itu datanya memiliki error atau outlier. Misal di sini ada kolom gaji, nah isinya -10. Kemudian kolom usia isinya 222, itu dikategorikan sebagai noise. Kemudian data yang kotor berikutnya yaitu yang tidak konsisten. Ini memiliki perbedaan dalam kode dan nama. Misal usia 32, tanggal lahir 03/07/2000. Nah, ini kan untuk format tanggal bisa bermacam-macam. Kemudian untuk rating. Rating ada yang menuliskan dengan angka ya, 1, 2, 3. Ada juga yang menggunakan A, B, atau C. Nah, kolom dan baris ini saling bertukar dan banyak variabel dalam satu kolom yang sama. Nah, tahapan dan tantangan pada preparasi data. Pertama, masalah waktu ya, biasanya memakan waktu yang lama, ya seperti tadi disebutkan, porsinya 60 hingga 80% ya. Kemudian data yang tersedia tidak akurat atau ini jelas atau tidak langsung pakai. Data tidak balance saat pengambilan sampel dan rentan akan error. Nah, pra pemrosesan data, ya, pengumpulan, penarikan, pilihan fitur, pembersihan data, pengurangan dimensi,
pembuatan fitur, pendiskritan dan pembineran dan transformasi atribut. Kita bahas yang pertama ya, agregasi atau pengumpulan. Di sini mengkombinasikan dua atau lebih atribut-atribut atau objek-objek ke dalam satu atribut tunggal atau objek. Tujuannya yang pertama yaitu untuk pengurangan data atau data reduction. Ya, tujuannya ini ya, mengurangi jumlah atribut atau objeknya. Kemudian untuk perubahan skala. Misal, ini kota yang dikumpulkan atau digabungkan ke dalam daerah, provinsi, atau negara. Dan tujuan berikutnya itu untuk lebih menstabilkan data. Ini contohnya, data-data yang digabungkan cenderung lebih sedikit variasinya. Berikutnya, sampling data. Jadi, sebelum melakukan tahapan dalam data preparasi ya, yang terlebih dahulu adalah pemilihan atau penentuan objek yang dapat dilakukan dengan menggunakan penentuan yang pertama bisa menggunakan populasi atau sampel ya. Nah, sampling ini merupakan teknik utama yang digunakan untuk seleksi data. Ini sering digunakan untuk persiapan, penyelidikan, dan analisis data akhir. Contoh statistik, karena untuk memperoleh himpunan data secara keseluruhan ini sangat mahal ya, atau menghabiskan banyak waktu. Maka penarikan contoh ini digunakan dalam data mining karena pengolahan himpunan data yang diinginkan ini secara keseluruhan sangat mahal dan menghabiskan waktu. Ya, prinsip utama untuk penarikan contoh yang efektif. Yang pertama, menggunakan suatu contoh yang akan dapat bekerja hampir sebaik penggunaan dataset keseluruhan, jika contoh tersebut representatif. Suatu contoh ini dikatakan representatif jika paling tidaknya mempunyai sifat yang sama dengan yang diperhatikan ya, sebagai himpunan data asli. Ini contoh sampling ya. Misal ukuran populasinya ada 800 poin. Ini ya. Nah, kemudian dilakukan sampling 2000 poin. Maka datanya seperti ini. Dan sampling 500 poin hasilnya seperti ini. Nah, untuk kategori metode sampling, secara garis besar dibagi dua, yaitu probability sampling dan yang non-probability sampling. Untuk yang probability sampling sendiri, yang pertama ini populasi diketahui, kemudian dia sifatnya random, konklusif, hasilnya itu unbiased, dan kesimpulannya itu berupa statistik. Sedangkan yang non-probability, ini populasinya tidak diketahui, keterbatasan penelitian, tapi dia tidak random. Ini bersifat eksploratory ya, hasilnya bisa bias, dan kesimpulannya berupa analitik. Ini berikutnya ya, kapan sih menggunakan probability sampling? Ya, ini pertama ketika ingin mengurangi bias dari sampling ya. Dan yang kedua, biasanya ketika populasi itu diverse bermacam-macam, kemudian hingga untuk create atau membuat sampel yang akurat. Nah, tipe dari probability sampling ada simple random sampling, ada yang cluster sampling, ada systematic sampling, dan ada yang stratified random sampling. Nah, contohnya ya, memberikan contoh acak sederhana, ini kemungkinan ada satu pemilihan item tertentu yang sama. Ini artinya setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Contohnya, ini Anda ingin memilih sampel acak sederhana dari 100 karyawan perusahaan X. Nah, Anda menetapkan nomor untuk setiap karyawan database perusahaan dari 1 hingga 1000, dan menggunakan generator nomor acak untuk memilih 100 nomor. Kemudian, pengambilan sampel sistematis ya. Ini mirip dengan pengambilan sampel acak sederhana, tetapi biasanya sedikit lebih mudah dilakukan. Setiap anggota populasi ini terdaftar dengan nomor, tetapi bukannya menghasilkan nomor secara acak, namun individu dipilih secara berkala. Contoh, ini semua karyawan perusahaan terdaftar dalam urutan abjad,
Dari 10 nomor pertama, Anda secara acak memilih titik awal nomor 6. Dari nomor 6 dan seterusnya, setiap orang ke 10 dalam daftar pilih. Jadi misalnya urutan ke-6, 16, 26, 36, dan seterusnya. Dan Anda mendapatkan sampel dari 100 orang. Kemudian penarikan contoh bertingkat. Ini melibatkan membagi populasi menjadi subpopulasi yang mungkin berbeda dalam hal-hal penting. Hal ini memungkinkan kita ya untuk menarik kesimpulan yang lebih tepat dengan memastikan bahwa setiap subkelompok ini terwakili dengan benar dalam sampel. Untuk menggunakan metode pengambilan sampel ini, ya kita perlu membagi populasi menjadi subkelompok berdasarkan karakteristik yang relevan, misalnya jenis kelaminnya, rentang usia, golongan pendapatan, peran pekerjaan, dan mungkin yang lain. Contoh, di sini ada perusahaan memiliki 800 karyawan wanita dan 200 karyawan pria. Anda ingin memastikan bahwa sampel mencerminkan keseimbangan gender perusahaan, sehingga Anda mengurutkan populasi menjadi dua strata berdasarkan gender. Kemudian, Anda menggunakan pengambilan sampel acak pada setiap kelompok, memilih 80 wanita dan 20 pria, dan memberi Anda sampel representatif dari 100 orang. Kemudian untuk yang cluster sampling, ini juga melibatkan pembagian populasi menjadi subkelompok, tetapi setiap subkelompok harus memiliki karakteristik yang serupa dengan keseluruhan sampel. Ya, ini tidak mengambil sampel individu dari setiap subkelompok ya. Ini pemilihan secara acak dari seluruh subkelompok. Jika memungkinkan, ya kita dapat memasukkan setiap individu dari setiap klaster sampel. Jika klaster itu sendiri besar, Anda juga dapat mengambil sampel individu dari dalam setiap klaster menggunakan salah satu teknik di atas. Metode ini bagus untuk menangani populasi yang besar dan tersebar. Tetapi ada lebih banyak risiko kesalahan dalam sampel karena mungkin ada perbedaan substansial antara kelompok. Teknik ini ya sulit untuk menjamin bahwa klaster sampel ini benar-benar mewakili seluruh populasi. Nah, contohnya ini perusahaan memiliki kantor di 10 kota di seluruh negeri. Ini semua dengan jumlah karyawan yang kira-kira sama dengan peran yang sama. Anda tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perjalanan ke setiap kantor untuk mengumpulkan data Anda. Jadi Anda menggunakan sampling acak untuk memilih 3 kantor. Dan ini adalah cluster ya. Dan ya, kemudian sampling data yang kategori metode sampling. Yang tipe non-probability sampling. Ini teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Non-probability sampling ini tidak bisa digunakan untuk membuat generalisasi. Ciri-ciri dari probability sampling adalah diantaranya adalah yang pertama, populasi yang akan dijadikan sumber data ini tidak diketahui sebelumnya. Keterbatasan penelitian, metode ini tidak bisa digunakan untuk membuat generalisasi. Kemudian randomisasi. Data yang digunakan tidak acak. Kemudian riset eksploratory, ini bersifat fleksibel dan tidak terstruktur. Umumnya riset ini berbentuk riset kualitatif dengan metode pengumpulan data yang lazim digunakan yaitu wawancara dan FGD. Hasil penggunaan metode ini adalah bias. Nah, kesimpulan yang dihasilkan berupa analitik. Tahapan sampling ya, yang pertama identifikasi dan menentukan target populasi. Kemudian langkah kedua yaitu ya memilih frame samplingnya. Kemudian yang berikutnya memilih metode samplingnya. Kemudian menentukan jumlah atau ukuran sampelnya. Dan yang terakhir ya mengambil data yang dibutuhkan. Berikutnya masuk ke fitur selection ya. Nah, setelah menentukan sampling atas data yang akan diambil nanti, selanjutnya adalah melakukan seleksi fitur atas data sampling tersebut.
Ya, misal memilih kolom atau atribut atau variabel yang akan diolah lebih lanjut. Seleksi fitur ini merupakan konsep inti dalam machine learning ya yang berdampak besar bagi kinerja model prediksi. Fitur data yang tidak atau sebagian saja relevan ini berdampak negatif terhadap kinerja model. Nah, jadi definisi seleksi fitur yaitu proses otomatis atau manual memilih fitur data yang paling berkontribusi terhadap variabel prediksi atau output yang digunakan. Nah, kalau berupa data seperti ini, ya yang disebut fitur adalah kolom-kolom ini ya, kolom yang dipilih untuk yang sesuai tujuannya. Nah, kemudian ini kita perlu mengurangi dimensionalitas data, mengurangi fitur-fitur yang redundan, ya, karena duplikasi sebagian besar atau semua data informasi yang terkandung dalam satu atau lebih atribut lain. Contoh, harga pembelian dari sebuah produk dan jumlah pajak penjualan yang dibayar. Kemudian mengurangi fitur-fitur yang tidak relevan. Ini tidak mengandung informasi yang berguna untuk tugas data mining secara langsung. Contohnya, NPI mahasiswa ini sering tidak relevan untuk memprediksi IPK mahasiswa. Ada pendekatan brute force ya, ini mencoba semua kemungkinan fitur subset-subset sebagai masukan algoritma data mining. Kemudian pendekatan embedded, ini fitur selection ini terjadi secara alami sebagai bagian dari algoritma data mining. Pendekatan filter, ini fitur-fitur dipilih sebelum algoritma data mining dijalankan. Pendekatan wrapper ya, ini menggunakan algoritma data mining sebagai sebuah kotak hitam untuk mendapatkan subset atribut-atribut yang paling baik. Ya, misalnya, nah, seleksi univariat, ini uji statistik dapat digunakan untuk memilih fitur-fitur tersebut yang memiliki relasi paling kuat dengan variabel output. Misalkan menggunakan uji statistik chi-square untuk fitur non-negatif untuk memilih sebanyak N fitur terbaik dari dataset. Kemudian fitur importance, ini berfungsi memberi skor untuk setiap fitur data. Semakin tinggi skor, maka semakin penting atau relevan fitur tersebut terhadap variabel output. Dia matriks korelasi. Ya, korelasi di sini menyatakan bagaimana fitur terkait satu sama lain atau variabel target ya. Korelasi ini bisa positif. Artinya kenaikan satu nilai fitur ini meningkatkan variabel target, atau negatif yaitu ya ketika kenaikan satu nilai fitur ini menurunkan nilai variabel target. Kemudian korelasi ya di sini digunakan untuk mengukur hubungan objek-objek secara linear. Ya, untuk menghitung korelasi ini perlu dilakukan perhitungan covariance antara dua objek tersebut. Jika standar deviasi P adalah, oh maaf, ya, standar deviasi P dari vektor P, dan ini standar deviasi dari vektor Q. Maka untuk menghitung korelasi dari dua vektor P dan Q, ya ini kita hitung kovarian dari P dan Q dibagi ya perkalian dari standar deviasi P dengan standar deviasi Q. Ini contoh ya. Ini hitung korelasi antara dua objek X dan Y ya. X-nya min 3, 6, 0, 3, min 6, Y-nya ini. Ya, pertama, karena kita harus menghitung standar deviasi, berarti kita harus mencari nilai min-nya dulu. Kita hitung min dari X. X ya, min 3, 6, 0, 3, min 6 ini. Dibagi jumlah datanya 5. Ya, hasilnya 0. Y, kita hitung juga hasilnya 0. Dan kita hitung standar deviasi X. Jadi tiap-tiap ini nilai ini dikurangi min-nya, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan semua, dibagi jumlah data min 1, hasilnya di akar.
Nah, di sini ketemu standar deviasi X 3/2 akar 10. Untuk yang standar deviasi Y, ini setengah akar 10. Kemudian kita hitung kovariannya. Ini didapatkan angka ya negatif 30/4. Setelah dapat kovarian, kita hitung nih korelasinya. Nah, jadi korelasi antara X dan Y adalah negatif 1. Seperti tadi ya. Nah, kalau negatif berarti kenaikan satu nilai fitur, maka variabel harganya turun. Ini untuk visualisasi, mengevaluasi korelasi ya. Nah, masuk ke data cleaning. Data cleaning atas data yang berantakan. Seperti ada nilai-nilai atau value yang hilang, kemudian format yang tidak konsisten, dan record yang tidak berbentuk baik. Dan banyak outlier. Ya, pengatasannya yaitu dengan pertama, membuang kolom-kolom tidak penting dalam suatu dataset, kemudian mengubah indeks di dataset, merubah nama kolom sehingga kolom lebih mudah dikenali, kemudian melewatkan baris-baris tidak penting dalam data. Nah, ini kutukan dimensionality ya. Ya, jika dimensi meningkat, data akan meningkat secara halus dalam daerah yang ditempati. Definisi dari kepadatan dan jarak antar titik yang merupakan kondisi kritis untuk clustering dan outlier detection ini akan menjadi kurang berarti. Nah, manfaat untuk mengurangi dimensi ya. Yang pertama, mencegah terjadinya efek dimensionalitas, kemudian mengurangi jumlah waktu dan memori yang dibutuhkan oleh algoritma data mining, membuat data lebih mudah divisualisasikan, dan membantu untuk mengurangi fitur-fitur yang tidak relevan atau mengurangi gangguan. Nah, tekniknya ada PCA, ya akan kita bahas di bab lain ya. Ada singular value decomposition, ada teknik-teknik lain, ada yang supervise, dan nonlinear teknik. Yang PCA ya, ini tujuannya adalah mendapatkan sebuah proyeksi yang menangkap sejumlah variasi data yang paling besar. Mendapatkan eigenvektor dari kovarian metrik. Nah, eigenvektor sini ini mendefinisikan suatu ruang baru. Nah, ini ya contohnya, ketika dimensi ya 10 ya. Ini dimensi 40, 80, 120, 160, 206. Kemudian feature creation ini membuat atribut baru yang dapat menangkap informasi penting dalam sebuah himpunan data yang lebih efisien daripada atribut. Nah, 3 metodologi umum. Yang pertama yaitu ekstraksi fitur, kemudian pemetaan data ke ruang bisa menggunakan transformasi Fourier atau transformasi wavelet ya. Kemudian konstruksi fitur, ini menggabungkan fitur-fitur. Nah, ini mendiskretkan dan membinerkan ya. Di sini beberapa algoritma data mining, khususnya algoritma klasifikasi, ini membutuhkan data dalam bentuk atribut kategorikal. Sedangkan algoritma asosiasi ini memerlukan data dalam bentuk atribut biner. Transformasi atribut kontinu ke dalam bentuk atribut kategorikal ini disebut dengan diskretisasi. Sedangkan transformasi atribut kontinu maupun diskret ke dalam bentuk biner ini disebut binerisasi. Ini contoh biner. Jika ada sejumlah M nilai kategorikal, maka beri untuk setiap nilai tersebut
dengan sebuah nilai integer yang unik pada interval 0 hingga m-1. Jika atributnya ordinal, maka urutan harus diperhatikan dalam proses pemberian nilai. Kemudian konversikan nilai integer tersebut ke dalam bilangan biner. Ya, di sini mungkin dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Ada full, poor, okay, good, dan great. Jadi 5 ya. Dan kita lihat, kita set integernya 0 hingga m-1. M-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti m-1 4. Ya, 0, 1, 2, 3, 4. Dan dari sini kita binerkan ya. Ya udah 0 binernya ya 0, 0, 0. 1 kan 0, 0, 1 dan seterusnya ketika 4 ya ini 1, 0, 0. Ini masih ingat kan ya? Merubah integer ke biner. Kemudian diskretisasi atribut kontinu. Transformasi dari atribut kontinu ke atribut kategori. Ini meliputi 2 langkah. Yang pertama menentukan berapa banyak kategori. Nah, di sini setelah nilai atribut kontinu diurutkan, kemudian dibagi dalam n interval dengan menentukan n-1 split point. Kemudian menentukan bagaimana memetakan nilai-nilai dari atribut kontinu ke kategori-kategori ini. Ya, misal semua nilai dalam satu interval ini dipetakan ke nilai kategori yang sama. Kemudian diskretisasi. Untuk tujuan klasifikasi, ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, unsupervised discretization. Yang kedua, supervised discretization. Nah, metode discretization dengan tanpa menggunakan informasi kelas, ini yang disebut unsupervised discretization ya. Gunakan pendekatan evaluate, ini membagi range atribut ke dalam sejumlah interval yang ditentukan user yang masing-masing mempunyai lebar yang sama. Kemudian pendekatan equal frekuensi, ini menempatkan objek-objek dengan jumlah yang sama dalam tiap interval. Nah, ini contoh visualisasinya. Kemudian ke transformasi data. Nah, bentar. Oke. Ini merupakan perubahan data dari variabel yang sebenarnya menjadi skala konversi nilai tertentu. Transformasi data ini dapat dilakukan untuk data numerik. Ya, tujuan untuk dilakukannya transformasi data ya. Yang pertama, mengubah data menjadi skala yang berbeda. Kemudian meningkatkan kecocokan data dengan asumsi yang mendasari pada proses pemodelan. Yang ketiga, melinearisasikan hubungan antara dua variabel yang hubungannya tidak linear. Yang keempat, memodifikasi rentang nilai dari suatu variabel. Yang kelima, mengetahui distribusi dari suatu data. Dan berikutnya, memudahkan interpretabilitas. Dan yang terakhir, menormalkan suatu data. Ini untuk pembagian representasi transformasi data ya. Yang pertama ada representasi fitur. Ini data awal dapat berupa kolom data atau fitur tipe data yang dapat digunakan untuk algoritma machine learning sesuai dengan tipe data. Teknik yang memungkinkan sistem bekerja otomatis menemukan representasi yang diperlukan untuk deteksi fitur atau klarifikasi dari dataset. Menggantikan rekayasa fitur manual dan memungkinkan mesin mempelajari fitur dan menggunakannya untuk melakukan tugas tertentu. Kemudian rekayasa fitur, data ini dapat berupa normalisasi, pemilihan fitur tipe data baru, menambahkan kolom data baru, kemudian proses mengubah data mentah menjadi fitur yang mewakili masalah mendasar ke model prediktif, dan menghasilkan akurasi model yang lebih baik pada data yang tidak terlihat. Nah, untuk rekayasa fitur ya, ketika kita memiliki banyak fitur dalam kumpulan data yang diberikan, maka rekayasa fitur ini dapat menjadi modul yang cukup menantang dan menarik. Jumlah fitur ini dapat sangat mempengaruhi model, sehingga rekayasa fitur ini merupakan tugas penting dalam siklus hidup ilmu data.
Berikutnya teknik transformasi data ya. Yang pertama yaitu imputasi. Ya, ini model untuk menggantikan nilai atau data yang hilang. Misal ya di database biasanya ada yang value, ada yang not a number, atau ada yang blank ya. Ini kita ganti dengan nilai yang lain. Nah, untuk teknik imputasi, jika tipe datanya numerik, ya bisa menggunakan imputasi Main atau median, atau arbitrary, atau suka-suka ya. Kemudian ada imputasi nilai data ujung, end of tail. Tetapi jika tipe datanya kategorikal, nah imputasi kategori yang sering muncul. Kemudian imputasi tambah kategori yang hilang. Yang pertama, imputasi Main ya, atau median. Imputasi ini bekerja dengan menghitung rata-rata atau median dari nilai yang tidak hilang dalam kolom, dan kemudian mengganti nilai yang hilang dalam setiap kolom secara terpisah dan independen dari yang lain. Nah, contoh ini ya, ada 3 record, nah ada 5 kolom ya, ini ada 4 ya, ada 4 yang isinya not number. Nah, kita hitung meannya. Nah, kita dapatkan meannya ya. Ini kita masukkan di sini. Ini meannya 7, kita masukkan 7. Yang ini 11 ya, kita ganti NN-nya ke 11. Dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan jika mengimplementasi imputasi mean atau median. Ya, kelebihannya dulu ya. Yang pertama ya pasti mudah dan cepat. Kemudian bekerja efektif untuk dataset numerik yang berukuran kecil. Cocok untuk variabel numerik. Cocok untuk data missing completely at random. Kemudian dapat digunakan dalam produksi. Ini contohnya dalam model deployment. Dengan kekurangannya, ini tidak memperhitungkan korelasi antar fitur. Kemudian kurang akurat, dan tidak menghitung probabilitas atau ketidakpastian, tidak cocok untuk lebih dari 5% missing data ya. Kemudian mendistorsi variasi dan distribusi variabel asal serta varian variabel sisa data. Nih contoh lain ya. Misal ada edge yang hilang ya, pakai mean di sini. Diganti. Nah, kemudian imputasi nilai suka-suka atau arbitrer. Nah, imputasi nilai arbitrer ini terdiri dari mengganti semua kemunculan nilai yang hilang dalam variabel dengan nilai arbitrer. Nilai arbitrer ini harus berbeda dari mean atau median dan tidak berada dalam nilai normal variabel. Kita dapat menggunakan nilai arbitrer 0, 999, atau negatif 999, atau kombinasi lain dari 9, atau negatif 1 jika distribusinya positif. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya dulu. Ini asumsi data tidak missing at random. Kemudian mudah dan cepat diterapkan untuk melengkapi dataset. Nah, tapi kekurangannya di sini lumayan ya. Yang pertama mendistorsi variasi dan distribusi variabel asal atau original serta konvarian variabel sisa data. Dan membentuk outlier jika nilai arbitrernya ini berada di akhir distribusi. Dan semakin besar NA ini maka semakin besar distorsi. Hindari memilih nilai arbitrer yang mendekati nilai mean atau median. Kemudian imputasi end of tail. Ya, ini mirip dengan nilai arbitrer ya. Secara otomatis memilih nilai arbitrer di akhir distribusi variabel. Nah, misal ini 50 ya, udah yang NA diganti 50. Kelebihannya ya mirip dengan imputasi arbitrer atau suka-suka ya. Kekurangannya
Ya, jika variabel berdistribusi normal, maka nilai arbiter ini sama dengan mean plus 3 kali standar deviasi. Kemudian jika variabelnya skew, maka gunakan aturan AQR proximity ya. Nah, ini masukkan ke rumus ini. Ini imputasi frekuen kategori atau modus. Ini mengganti semua kemunculan nilai yang hilang dalam suatu variabel dengan mode atau nilai yang paling sering. Ini contoh, ini mode-nya yaitu for ya. Jadi nilai-nilai yang hilang diisi for. Untuk kelebihannya, ini cocok untuk data dengan missing at random, mudah dan cepat diterapkan, dapat digunakan dalam produksi, misal dalam model deployment ya. Sedangkan kekurangannya, ya distorsi relasi label dan ada frekuensi tertinggi versus variabel lain. Kemudian menghasilkan overrepresentation jika banyak data yang missing. Random sample, ya, ini terdiri dari mengambil pengamatan acak dari kumpulan pengamatan variabel yang tersedia dan menggunakan nilai-nilai yang dipilih secara acak untuk mengisi nilai-nilai yang hilang. Contohnya berikut ini ya. Kelebihannya, ini cocok untuk data missing at random, ganti missing value dengan nilai lain dalam distribusi yang sama dari variabel asli, mudah dan cepat, dan mempertahankan varians dari variabel. Kekurangannya, ini ada randomness, membutuhkan memori besar untuk deployment karena perlu untuk menyimpan data latih yang asli untuk ekstraksi nilai. Kemudian imputasi nilai 0 atau konstanta. Nah, ini seperti namanya, mengganti nilai yang hilang dengan 0 atau nilai konstan apapun yang ditentukan. Misal di sini kita gunakan gantinya 0 ya, jadi semua yang nilai-nilai yang missing ya diganti 0. Kelebihannya, ini cocok untuk variabel kategorik. Untuk kekurangannya, tidak memperhitungkan korelasi antar fitur dan memunculkan bias dalam data. Kemudian standarisasi dan normalisasi ya. Ini tujuannya yaitu untuk membuat keseluruhan nilai mempunyai suatu sifat khusus. Contoh transformasi standarisasi yaitu hitung nilai tengah dengan median, hitung absolute standard deviation, dan maka transformasinya seperti yang kita lihat di bawah. Jadi X aksen ini kita hitung meannya dulu ya. Ini X dikurangi mean dibagi standar deviasi dari A. Nah, untuk standar deviasi A ya seperti yang contoh sebelumnya ya. Kita hitung dulu uh, masing-masing data dengan meannya, kemudian jumlahkan. Oke, untuk materi kali ini selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan. Nanti akan saya bikin forum untuk diskusi ya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.